Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang Brainrot Programming Language ya. Ini tuh adalah bahasa pemrograman yang hasil parsing menggunakan bahasa C. Ini aku mau jelasin dulu ya kodenya kayak gimana. Jadi ya tujuan dari kode bahasa pemrograman Brainrot ini sebenarnya emang buat seru-seruan aja gitu. Buat aku juga lagi ini sama teman-teman ya, project barukan. Nah tapi ya buat teman-teman semua biar bisa ngeinstal kode ya bahasa pemrograman Brainrot ini, itu ada kayak prasyarat sistemnya yang harus teman-teman punya. Yang pertama itu Node.js atau npm-nya, karena nanti buat ngeinstal bahasa pemrogramannya aku pakai npm. Kemudian perlu ada gcc ya. Ini juga karena untuk memparsing dari bahasa Brainrot itu biar bisa mesin buat melakukan parsingnya itu saya menggunakan bahasa C, jadi GCC diperlukan. Nah karena ya kayak ini kan ya berarti ini masih belum ada ya, masih kosong nih. Coba kita GCC, harus pastiin ada dulu. Nah ini kalau udah ada biasanya gini, kemudian npm, apakah npm-nya ada. Kalau belum ada ya teman-teman bisa install dulu. Banyak tutorialnya. Ini sekarang aku mau tutorial install buat bahasa pemrograman Brainrot. Ini tuh yang pertama itu bisa melalui npm ya. Ini rekomendasi karena ini menurut aku lebih gampang. Tapi ya teman-teman kalau mau di lokal gitu dan ya di direktur tertentu itu bisa tinggal git clone aja ya melalui repository ini. Sama ini ya bisa di copy aja, kemudian install. Setelah itu tunggu beberapa detik aja sih sebenarnya. Nah udah 4 detik. Sekarang kalau ini bisa dilihat, nah Brainrot Language version 1110 ini artinya udah keinstall di device teman-teman. Terus caranya gimana? Cara ngecompile-nya tinggal brot aja, kemudian nama filenya dan Brainrot gitu. Brainrot itu wajib ya kayak file ekstensinya. Kemudian ini aku mau jelasin dikit ya yang simple aja. Kayak fungsi-fungsi utamanya itu buat nge-scan ya. Kalau dalam bahasa itu ada scanf, itu pakainya get. Kemudian untuk ngeprint itu pakai bombaklat, dan ini seterusnya. Dan yang paling wajib itu di akhir program ada danyap ya, ini wajib persis kayak gini. Kemudian ini ada beberapa tipe data yang kita buat. Ada kayak skibidi buat integer, skibidi buat float, sigma buat karakter, dan sigma boy buat string. Kemudian ini ada operator perbandingan juga. Kemudian ini bisa assignment. Terus ini ada special syntax gitu. Nah ini aku mau nyobain nih. Ini ada contoh implementasi yang kondisional. Misalnya ini kan itu skibidi n tuh berarti kayak ngedeklarasiin variabel n. Terus bombaklat, masukkan angka bro, ngeprint kan, kemudian nge-scan value dari n. Ketika udah diisi, ini bikin perbandingan. Jika n itu lebih dari 0, peak itu lebih dari ya besar dari 0, maka bakal ngeprint angka masukan adalah bilangan positif. Tapi kalau n ini mid 0, kurang dari 0, maka itu angka masukan adalah bilangan negatif. Kemudian ini kayak else, goofy ini kayak if, sus ini else if, kemudian ini else. Berarti kan itu kondisi sisanya yaitu cuman sama dengan doang kan. Berarti kamu masukin angka 0 ya. Stop ini kayak buat nutupin kurungnya, bisa dibilang kayak gitu. Nah end blocknya dan yap itu tuh kayak buat buat nandain kalau kita tuh udah selesai codingannya. Ini aku mau langsung nyoba ngoding aja. Misal ya di sini deh. Bentar. Oh, bisa.
misal demo brainrot. Nah, sini ini kita tadi ya brot demo brainrot. Nah, masukkan angka bro, misal angka 5 kan masukkan positif. Nah, ini interpretasi masukkan angka negatif 1, nah, negatif, terus 0, masukkan 0. Terus ini juga aku ngasih beberapa examples ya. Nah, ini ada beberapa contoh, ada penjumlahan, ada segitiga, math operation, if statement. Nih aku mau cobain yang segitiga. Ini tuh jadi nge-scan value n, ngedeklarasiin value n, kemudian minta nge-scan, kemudian ini ngedeklarasiin, oh ya ini tuh bisa ngedeklarasiin sambil ngisi value i sama dengan 1 ya. Jika i itu di-assign dengan value-nya 1, kemudian lingkar guli-guli ini dia tuh ini ya bisa kayak nge-while ya guli-guli itu. Nah, itu cook itu kurang dari sama dengan, nah ini ada kayak nested while gitu, ngeprint bintang. Oh iya, ada special syntax ini minbob. Minbob itu karena ini aku bomba clutch, kalau teman-teman mengeprint bomba clutch itu dia otomatis \n ya, kayak ada enternya. Nah, tapi kalau teman-teman gak mau ada enternya itu bisa minbob, itu buat ngehapusin enternya. Jadi ntar tuh outputnya tuh bisa kayak gini. Misal aku brot segitiga brainrot. Nah, ntar tuh kan minta masukkan n, misal aku n nya mau 5, nah kayak gitu, n nya mau 7, n nya mau 10. Nah itu jadi ya tergantung tingginya. Kemudian kalau brot doang itu ya bakal gagal ya, nggak ada file. Atau saya mau help, ini sebenarnya masih dikit ya, cuman buat ngeliat helpnya, versionnya. Contoh apa lagi ya, ya itu sih singkatnya. Atau aku mau salah satu demoin salah satu soal yang lumayan panjang ya. Ini ada pengkondisian gini, ini tuh tugas praktikum 1 di universitas saya, tapi saya nyoba ngerjain TP1 ini menggunakan bahasa brainrot. Sebenarnya harusnya gini, bisa brot soal CSPC slash TP apa nama itu, FCB 24 brainrot. Nah, masukannya ini, nah bener kan ya, total performa tim 46, fisika barka, fisika kataloginya, maka pelatihan lagi, terus 0 bulan. Wait, yang ini ya, sorry, yang ini 46. Dan coba kita tes case yang ini. Sama ya. Ini kalau teman-teman lihat codingannya, nah bisa sampai sebanyak ini juga ya, buat bahasa brainrot yang program yang kompleks dikit gitu ya. Ini masih bisa dipakai. Ini buat seru-seruan aja, ini lucu kan ya. Skibidi Lewandowski, Sigma Perfor Lewa, Skibidi, Cat, Sus, Tap, Goofy, Home Away, Skibidi, Bombaklat, Viah, dan Yap. Nah itu aja sih, itu aja paling. Nah, kalau teman-teman mau ada yang ditanyain bisa di komentar, atau misalnya nemu bug
bisa langsung dilapor aja ke bikin issues di GitHub. Itu aja teman-teman, terima kasih, semoga seru, dan kalau mau nyobain langsung cobain aja guys. Dadah, sudah itu aja.